welcome back to PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa juga tetap menjaga protokol kesehatannya. Ada yang masih ingat gak ya sama aku? Yaps, aku Kalulu Latifah. Aku dari Bandung. Kalian dari mana aja nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Gimana nih perasaannya kali ini? Senang kah? Atau sedih? Atau bosan? Atau malah bingung? Tapi aku yakin teman-teman semua di sini pasti akan selalu berusaha dan tetap semangat untuk bersama-sama belajar bareng GSB. Ada yang tahu nggak ya PSBB kali ini kita mau bahas tentang apa sih? Yap, pada PSBB kali ini kita akan membahas tentang everybody is in the middle of something or tenses. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng. Tenses itu apa sih? Tenses yaitu bentuk perubahan waktu dalam suatu peristiwa, seperti sudah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tenses, ada baiknya kita kenalan dulu yuk dengan macam-macam tenses. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka kita harus kenalan. Jadi yuk kita kenalan dulu. Tenses sendiri terbagi ke dalam 4 induk waktu nih adik-adik. Yang pertama ada present atau saat ini. Yang kedua ada past atau lampau. Yang ketiga ada future atau masa depan. Dan yang terakhir ada past future. Nah, dari setiap induk waktu ini memiliki 4 anak. Anak yang pertama namanya simple. Anak yang kedua namanya continuous. Anak yang ketiga namanya perfect. Dan anak terakhir namanya perfect continuous. Yuk bantu kakak buat isi setiap kolom ini dengan nama-nama tenses dari setiap induk waktunya. Dimulai dari kolom present terlebih dahulu ya, dari urutan atas ke bawah. Anak yang pertama namanya adalah simple present. Anak yang kedua namanya present continuous. Anak yang ketiga namanya present perfect. Dan anak yang terakhir namanya present perfect continuous. Yuk lanjut ke kolom past. Untuk anak pertama namanya simple past. Anak kedua namanya past continuous. Anak ketiga namanya past perfect. Dan anak terakhir namanya past perfect continuous. Yuk lanjut ke kolom future. Nah, untuk anak pertama namanya simple future. Untuk anak kedua namanya future continuous. Anak ketiga namanya future perfect. Dan anak terakhir namanya future perfect continuous. Yuk ke kolom terakhir, past future. Untuk anak pertama namanya simple past future. Untuk anak kedua namanya past future continuous. Untuk anak ketiga namanya past future perfect. Dan yang terakhir namanya past future perfect continuous. Nah, itu dia adik-adik ke-16 macam nama-nama tenses. Menarik ya. Oh iya, kakak juga mau ngasih tahu kalian nih salah satu teknik agar kita bisa mudah menghafal dan mengingat ke-16 macam nama tenses dimanapun, kapanpun, bahkan tanpa alat bantu seperti kertas, penggaris, atau pulpen untuk menggambar kolom tadi. Iya, karena alatnya itu tersedia dalam diri kita, yaitu 4 jari tangan. Pada teknik ini, kita harus mengetahui dulu nih kunci-kuncinya. Yang pertama, jari telunjuk kita namakan dengan present. Jari tengah kita namakan dengan past. Jari manis kita namakan dengan future. Dan jari persahabatan kita namakan dengan past future. Dan setiap jari ini memiliki 4 ruas. Untuk ruas yang pertama kita namakan dengan simple. Untuk ruas yang kedua kita namakan dengan continuous. Ruas yang ketiga kita namakan dengan perfect. And the last one, ruas yang keempat kita namakan dengan perfect continuous. Nih misal kalian lagi ingin tahu nih, di ruas ketiga jari tengah namanya apa sih? Yap, itu namanya past perfect.
Terus kalian ingin tahu nih ruas keempat jari telunjuk namanya apa ya? Yap, present perfect continuous. Begitupun selanjutnya dan sistemnya pun sama seperti kolom tadi, hanya saja ini menggunakan 4 jari. Nah, selanjutnya kita bahas tentang rumus-rumus dari setiap macam tenses yuk. Agar kita lebih mudah untuk mengenal, memahami rumus-rumus ini, kita cari tahu dulu yuk rumus kuncinya. Yang pertama, semua tenses simple kata kerjanya akan berbentuk verb 1, kecuali past ya, karena menggunakan verb 2. Yang kedua, yaitu continuous, di mana rumus kuncinya to be plus verb ing. Nah, to be di sini untuk present sendiri to be-nya am, is, are, dan untuk past to be-nya was and were. Yang ketiga, perfect. Rumus kuncinya 3H plus verb 3. 3H ini merupakan have, has, and had. Nah, untuk present sendiri menggunakan have atau has. Have sendiri digunakan untuk I dan subjek jamak, sedangkan has digunakan untuk orang ketiga tunggal. Dan untuk past menggunakannya kata had. Sedangkan untuk future dan past future kita menggunakan have. Rumus kunci yang keempat, perfect continuous, yaitu 3H plus been plus verb ing. Sebelumnya perfect itu kan menggunakan verb 3, tapi kok di sini nggak ada verb 3-nya ya? Nah, yang menandakan perfect di sini adalah penggunaan been, teman-teman. Dan setiap kalimat perfect pasti menggunakan 3H seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rumus kunci yang kelima, setiap kalimat di tenses future pasti menggunakan will. Dan untuk past future sendiri menggunakan would atau might atau could. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah mengetahui nih rumus-rumus kunci dari setiap tensesnya. Sekarang aku akan membagi menjadi 4 space nih. Untuk space pertama diisi oleh present, yang kedua ada past, yang ketiga ada future, dan yang keempat ada past future. Masih ingat kan anak-anak dari setiap induk waktunya? Iya, simple, continuous, perfect, past perfect. Di sini aku melambangkan dengan SCPPC. Yuk temenin aku buat menyebutkan rumus-rumus dari ke-16 macam tenses ini ya. Dimulai dari yang present terlebih dahulu. Untuk simple sendiri, rumusnya masih ingat kan tadi setiap tenses simple pasti menggunakan kata kerja verb 1. Jadi rumusnya subject plus verb 1. Sedangkan yang continuous, tadi masih ingat kan rumus kuncinya to be plus verb ing. Dan dikarenakan ini present, maka to be yang digunakan adalah am, is, are. Jadi rumusnya subject plus to be plus verb ing. Selanjutnya yang perfect. Tadi yang perfect itu kuncinya ada di 3H plus verb 3. Nah, karena ini present, maka 3H yang kita gunakan itu have atau has. Jadi rumusnya subject plus have or has plus verb 3. Dan yang terakhir yang perfect continuous, rumusnya subject plus have atau has plus been plus verb ing. Masih ingat dong kenapa di perfect continuous ini tidak menggunakan verb 3? Iya, karena menggunakan been. Kita lanjut menyebutkan rumus-rumus pada induk waktu yang pas ya. Untuk simple sendiri, rumusnya subject plus verb 2. Sedangkan yang continuous, rumusnya subject plus to be plus verb ing. Dan karena ini pas, jadi to be yang digunakan yaitu was atau were. Lalu untuk yang perfect, rumusnya subject plus had plus verb 3. Sedangkan nih untuk yang perfect continuous, rumusnya ada subject plus had plus been plus verb ing.
Yuk lanjut ke bagian future. Masih ingat dong rumus kuncinya itu menggunakan kata apa? Ya, will. Jadi untuk rumus simpel sendiri ada subject plus will plus verb 1. Sedangkan yang continuous ada subject plus will plus be plus verb ing. Nah, di sini kita nggak menggunakan to be karena sudah digantikan dengan will, jadi hanya be saja. Lalu yang perfectnya ada subject plus will plus have plus verb 3. Sedangkan yang perfect continuousnya ada subject plus will plus have plus be plus verb ing. Yuk lanjut ke bagian past future. Sebenarnya past future sama future itu rumusnya hampir mirip. Yang membedakan adalah penggunaan kata will dan would. Jadi rumusnya untuk yang simple ada subject plus would plus verb 1. Yang continuous ada subject plus would plus be plus verb ing. Untuk perfect ada subject plus would plus have plus verb 3. Dan yang terakhir untuk perfect continuous ada subject plus would plus have plus been plus verb ing. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini. Seru gak sih? Oh iya, setelah pembelajaran ini, adik-adik semua jangan lupa untuk sering latihan ya, dan membaca kembali catatan-catatan, baik materi kali ini maupun materi-materi yang lain, agar makin mantap deh pokoknya. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!